Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya dan dapat mengikuti perkuliahan dari awal sampai dengan selesai. Pada perkuliahan hari ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait analisis butir soal yang meliputi konsep dan langkah-langkah penentuannya secara detail. Sebelumnya, saya Wayandela Priani, selaku moderator, akan memperkenalkan masing-masing pemateri kita pada pertemuan kali ini. Untuk pemateri yang pertama ada Kak Stevi Ariwibowo, NPM 1813023049. Kemudian saya sendiri sebagai pemateri kedua, Wayandela Priani, NPM 1913023003. Kemudian pemateri ketiga ada Rahma Putri Bulfiah, NPM 1913023039. Dan pemateri terakhir atau pemateri keempat adalah Lutfia Az-Zahra Sania Ahmad, NPM 1953023005. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja untuk pemateri pertama, Kak Stevi Ariwibowo, saya persilahkan. Baik, yang pertama, analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Jadi, maksudnya analisis butir soal itu adalah proses menilai jawaban peserta terhadap soal yang diberikan untuk menguji baik setiap butir soal maupun secara keseluruhan. Tujuan analisis butir soal juga untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Menurut Thorndike dan Hagen, tujuan analisis butir soal antara lain, yang pertama, jawaban-jawaban soal merupakan informasi diagnostik untuk meneliti pelajaran di kelas itu dan kegagalan-kegagalan belajarnya untuk segera dicarikan solusinya. Yang kedua, mencari soal-soal yang baik untuk dikumpulkan dalam bank soal dan digunakan pada tes berikutnya. Melalui analisis setiap butir soal akan memberikan informasi mengenai yang pertama, tingkat kesukaran soal atau difficulty level. Yang kedua, keberfungsian distraktor atau pengecoh. Sejauh mana pengecoh, bukan jawaban yang benar, dapat menarik perhatian peserta untuk dipilih. Yang ketiga yaitu daya pembeda, discriminating power, yaitu kemampuan untuk membedakan kelompok siswa yang pandai dan yang tidak pandai. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menganalisis butir soal. Yang pertama, mengoreksi jawaban peserta, memberikan skor atau nilai, dan meranking dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Yang kedua yaitu membagi peserta menjadi 3 kelompok peringkat, yaitu kelompok atas atau KA, yaitu 25% dari peringkat atas, kelompok bawah atau KB, 25% dari peringkat bawah, dan kelompok tengah, 50% sisanya. Yang dianalisis kelompok atas dan kelompok bawah saja. Bila jumlah kelompok atas dan kelompok bawah cukup banyak, bisa diambil sampelnya secara representatif. Selanjutnya, mengisi lembaran 1 untuk mengisi nama peserta beserta jawaban masing-masing pada setiap butir soal. Yang kedua, mengisi lembar 2 untuk mengisi rekapitulasi jawaban peserta dan mengetahui keberfungsian distraktor. Yang ketiga, mengisi lembar 3 untuk mengetahui daya pembeda tingkat kesukaran soal. Yang selanjutnya yaitu tingkat kesukaran soal, difficulty level. Soal yang ideal adalah soal yang sesuai dengan kemampuan peserta tes, tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Soal yang terlalu sulit bukan merupakan soal yang baik karena hanya dapat dikerjakan oleh sedikit peserta, khususnya kelompok atas, upper group, atau bahkan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Demikian pula jika soalnya terlalu mudah, maka ia dapat dikerjakan dengan benar oleh seluruh peserta dan sehingga tidak dapat mampu membedakan peserta yang pandai dan yang tidak pandai. Soal yang baik berada pada level yang sedang,
yaitu perbandingan antara banyaknya peserta yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu tabel skala tingkat kesukaran soal. Beberapa ahli penilaian memberikan skala tingkat kesukaran soal yang berbeda, namun yang banyak dipakai di kalangan pendidikan adalah skala yang disajikan dalam tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya. Tingkat kesukaran atau P. Jika P-nya sama dengan 0,0, berarti soalnya terlalu sulit. Jika P-nya ada di rentang 0,0 sampai dengan 0,30, berarti soal tersebut soal yang sukar. Jika soal yang berada di rentang antara 0,30 sampai 0,70, berarti itu merupakan soal yang sedang. Dan jika rentangnya antara 0,70 sampai dengan 1,00, berarti soal itu termasuk soal yang mudah. Dan jika P-nya sama dengan 1, berarti itu soal yang sangat mudah. Yang selanjutnya itu rumus untuk mencari derajat tingkat kesukaran soal, yaitu PK sama dengan PB per JP. PK merupakan tingkat kesukaran, JP merupakan jumlah seluruh peserta, dan PB merupakan peserta yang menjawab dengan benar. Setelah setiap butir soal dianalisis, kita akan menemukan adanya 3 kelompok soal, yaitu soal yang sukar, indeks kurang dari 0,30, soal sedang, indeks 0,30 sampai 0,70, dan soal yang mudah, indeks 0,71 sampai dengan 1. Tindak lanjut terhadap kelompok soal ini akan disajikan pada tabel berikut. Yang selanjutnya adalah tabel hubungan antara indeks soal dengan tindak lanjut yang dilakukan. Bisa dilihat tabelnya. Jika skalanya antara 0,0 sampai dengan 0,29, yaitu soal sukar, maka tindak lanjutnya adalah di drop, tidak digunakan pada tes mendatang. Dikaji ulang untuk menemukan penyebab soal dianggap sukar, redaksi, pertanyaan, dan lain-lain. Digunakan untuk tes tingkat tinggi. Jika indeks soalnya sedang, yaitu 0,30 sampai dengan 0,70, dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes di waktu yang akan datang. Jika indeksnya 0,71 sampai dengan 1, yaitu mudah, itu bisa di drop atau tidak digunakan pada tes mendatang. Dikaji ulang untuk menemukan penyebab soal terlalu mudah dijawab, dan digunakan untuk tes yang tidak terlalu ketat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kak Stevi. Untuk materi yang selanjutnya adalah daya pembeda atau discriminating power. Daya pembeda soal adalah kemampuan item tes untuk membedakan peserta pandai dan peserta yang kurang pandai. Seberapa baik sebuah butir soal mampu membedakan kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada besar kecilnya indeks diskriminasi item soal atau discriminatory power yang disingkat D, yang disajikan pada tabel berikut. Nah, berikut ini adalah tabel klarifikasi indeks diskriminasi item soal. Adapun rumus untuk mencari daya pembeda adalah D sama dengan JKA dikurangi dengan JKB per 1/2 N kecil, di mana D adalah daya pembeda, kemudian KA adalah jumlah kelompok atas yang menjawab dengan benar, dan KB adalah jumlah kelompok bawah yang menjawab dengan benar, kemudian N kecil adalah jumlah seluruh peserta tesnya. Selanjutnya adalah analisis pilihan jawaban. Analisis pengecoh soal hanya akan dilakukan pada soal yang dengan tipe multiple choice question. Pada setiap soal pilihan ganda terdapat pernyataan dengan alternatif jawaban. Di dalam alternatif jawaban terdapat kunci jawaban
atau jawaban yang benar, dan pengecoh atau distraktor jawaban yang salah. Selanjutnya adalah validitas. Validitas atau kesahihan adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran atau diagnosis. Selanjutnya, adapun jenis-jenis validitas yang pertama itu ada content validity, kemudian yang kedua ada construct validity, kemudian ada predictive validity dan concurrent validity. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan atau keanjengan adalah kualitas yang menunjukkan kemantapan, konsistensi, ekuivalensi atau stabilitas atau pengukuran yang dilakukan. Selanjutnya adalah korelasi keandalan suatu pangkat instrumen tes meliputi 3 metode. Yang pertama dengan metode 2 tes, kemudian yang kedua dengan metode 1 tes, dan yang ketiga dengan metode split half. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas suatu perangkat instrumen tes meliputi yang pertama ada luas tidaknya sampling yang diambil. Kemudian yang kedua adalah perbedaan bakat dan kemampuan murid yang dites. Dan yang terakhir adalah suasana dan kondisi testing. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma Putri Bulfiah. Selanjutnya, saya Rahma Putri Bulfiah akan melanjutkan penjelasan dari Della. Setelah kita membahas tentang analisis-analisis yang bisa kita lakukan terhadap suatu butir soal, selanjutnya kita akan membahas tentang keputusan akhir atau tindak lanjut atas hasil analisis tersebut. Yang pertama, jika butir soal yang memiliki daya pembeda yang baik, yaitu satisfactory, good, and excellent, dapat langsung dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang karena kualitasnya yang memadai. Yang kedua, butir-butir soal yang memiliki daya pembedanya rendah atau poor ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, dikaji ulang dan diperbaiki, selanjutnya dianalisis lagi untuk mengetahui apakah tingkat kesulitan atau daya pembedanya semakin membaik atau tidak. Nah, jika tidak semakin membaik, soal tersebut dapat di-drop atau dibuang, artinya tidak digunakan lagi sebagai soal untuk tes mendatang. Keputusan yang ketiga atau tindak lanjut yang ketiga yaitu butir-butir soal yang bertanda nilai negatif tidak perlu digunakan lagi karena terbukti kualitasnya buruk. Artinya, peserta kelompok atas lebih banyak menjawab salah dibandingkan kelompok bawah. Untuk melakukan analisis butir soal, kami dari kelompok 5 telah membuat 30 soal pilihan ganda yang sudah dianalisis dengan 20 responden. Nah, yang kami tampilkan di sini adalah hanya contoh-contohnya saja. Untuk soal lebih lanjut bisa kalian lihat di makalah. Baiklah, kita bahas contoh yang pertama, yaitu berdasarkan teori asam basa, menurut Arrhenius yang dimaksud dengan asam adalah A. Senyawa yang mendonorkan proton atau ion H+, yang B. Senyawa yang menerima proton atau akseptor H+, C. Senyawa yang memberikan sepasang elektron, D. Senyawa yang melepaskan ion H+ dalam air, dan E adalah senyawa yang melepaskan ion H- dalam air. Nah, pada slide bisa dilihat bahwa pilihan yang merah adalah jawaban yang benar, sedangkan pilihan A, B, C, E maksudnya, itu merupakan distraktor atau pengecoh dari soal tersebut. Untuk melakukan analisis butir soal, terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu mengoreksi jawaban dari responden terlebih dahulu. Nah, untuk pengoreksiannya sudah kami lakukan, namun di file Excel. Filenya sudah kami cantumkan di link Google Drive. Untuk yang kedua, yaitu
mengelompokkan atau mengklasifikasikan responden menjadi kelas atas dan kelas bawah. Nah, hal tersebut juga telah kami lakukan, filenya juga ada di Excel. Nah, langkah yang ketiga itu membuat lembar 3. Lembar 3 itu merupakan jawaban-jawaban dari siswa. Dan langkah yang keempat yaitu membuat rekapitulasi jawaban dari pilihan-pilihan siswa yang selanjutnya dilakukan untuk menganalisis keberfungsian atau kualitas dari distraktor. Yang kelima adalah membuat lembar kerja 3 untuk menganalisis daya beda soal, tingkat kesukaran soal, dan mengetahui keputusan akhir dari soal tersebut. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu menganalisis kualitas dari distraktor. Yang pertama itu kita harus merekap dulu jawaban dari siswa tersebut. Nah, untuk soal nomor 1 ini, setelah kita rekap bahwa pilihan A yang menjawab adalah sebanyak 10 orang. Pilihan B yang menjawab adalah 0 orang atau tidak ada. Pilihan C 1 orang. Pilihan D 9 orang. Dan pilihan E tidak ada yang menjawab. Nah, untuk kita mengetahui kualitas atau keberfungsian dari distraktor itu dapat menggunakan rumus jumlah siswa yang menjawab distraktor atau pengecoh dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa dikali dengan 100%. Nah, menurut kelompok kami, pilihan A ini merupakan pengecoh dari soal tersebut karena jawaban dari A lebih banyak dipilih dibandingkan dengan jawaban yang benar yaitu pilihan D. Sehingga distraktor di sini memiliki berfungsi sangat, yaitu memiliki nilai 50%. Kesimpulannya, predikat distraktor sangat baik karena dipilih hampir merata oleh siswa. Artinya, distraktor berfungsi dengan baik. Analisis yang selanjutnya adalah analisis tingkat kesukaran dari soal nomor 1. Nah, untuk menganalisis tingkat kesukaran secara manual, dapat kita menggunakan rumus tingkat kesukaran atau TK sama dengan PB dibagi JK, di mana PB adalah peserta yang menjawab dengan benar, sedangkan JK adalah jumlah dari keseluruhan peserta. Nah, tadi kan kita udah membahas bahwa respondennya adalah 20 orang. Jadi JK-nya sama dengan 20, sedangkan jumlah orang yang menjawab benar adalah 9 orang, sehingga didapatkan tingkat kesukarannya sama dengan 0,45. Kesimpulannya, karena tingkat kesukarannya itu 0,45, maka soal ini memiliki tingkat kesukaran yang sedang, karena memiliki indeks 0,45 tadi, sehingga soal dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes di waktu yang akan datang. Baiklah, selanjutnya adalah analisis daya pembeda dari soal tersebut. Nah, untuk menghitung daya pembeda, dapat kita menghitungnya dengan rumus D sama dengan JKA dikurangi JKB dibagi setengah N, di mana JKA ini merupakan jumlah kelas atas yang menjawab dengan benar, sedangkan JKB merupakan jumlah kelas bawah yang menjawab dengan benar, dan N di sini adalah jumlah keseluruhan peserta. Nah, berdasarkan lembar 2 yang telah kita klasifikasikan peserta tes dengan menjadi kelas atas, kelas bawah, dan kelas tengah, didapatkan hasil bahwa jumlah kelas atas yang menjawab pertanyaan nomor 1 dengan benar adalah 4 orang, sedangkan jumlah kelas bawah yang menjawab pertanyaan nomor 1 dengan benar adalah 1 orang, sehingga didapatkan nilai D-nya sama dengan 3 dibagi 10, sama dengan 0,3. Kesimpulannya, karena indeks D atau daya pembedanya sama dengan 0,3, maka soal memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Keputusan akhirnya setelah kita mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan juga fungsi atau kualitas dari pengecoh, dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes mendatang karena kualitasnya memadai atau kualitasnya yang bagus. Selanjutnya, ini merupakan contoh yang lainnya dari analisis butir soal secara manual. Soalnya merupakan senyawa HS- dapat bertindak sebagai unfilter. Reaksi yang menunjukkan HS- bersifat asam adalah A. HS- dalam wujud aqueous plus 3H+,
dalam wujud aquos menghasilkan H2S dalam wujud aquos. B. HS- dalam wujud aquos plus H2O dalam wujud liquid menghasilkan S2- dalam wujud aquos plus H3O plus dalam wujud aquos. C. HS- plus aquos HS- dalam wujud aquos plus H2O dalam wujud liquid menghasilkan H2S dalam wujud aquos plus OH- dalam wujud aquos. D. HS- dalam wujud aquos plus NH4 plus dalam wujud aquos menghasilkan H2S dalam wujud aquos plus NH3 dalam wujud aquos. Dan E. HS- dalam wujud aquos plus H2O dalam wujud liquid menghasilkan S2- dalam wujud aquos plus 2H3O plus dalam wujud aquos. Nah, setelah kita melakukan analisis terhadap 20 orang peserta tes, kita mendapatkan hasil rekapitulasi jawabannya bahwa jumlah jawaban yang menjawab pilihan A adalah 4 orang, pilihan B 14 orang, pilihan C 1 orang, pilihan D tidak ada yang menjawab, dan pilihan E 1 orang. Nah, untuk mengetahui kualitas atau keberfungsian dari distraktor, kita dapat menggunakan rumus jumlah siswa yang menjawab distraktor dibagi jumlah keseluruhan siswa dikali 100%. Sehingga sebenarnya ini bisa kita lakukan semua, analisis semua terhadap pilihan A, pilihan C, dan pilihan D, dan pilihan E. Nah, apabila kita ingin menghitung keberfungsian distraktor dari pilihan A, kita bisa menggunakan rumus 4/20 dikali 100%. Hasilnya yaitu 20%. Sedangkan untuk pilihan C dan pilihan E didapatkan hasil 5%. Nah, karena predikat distraktor cukup baik karena dipilihnya sedikit 5% oleh peserta tes, artinya distraktor berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah tingkat kesukaran. Nah, untuk menganalisis tingkat kesukaran dari suatu soal, dapat digunakan rumus TK sama dengan PB dibagi CK. Nah, yang menjawab pertanyaan nomor 3 ini dengan benar adalah 14 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesukaran dari soal nomor 3 ini memiliki tingkat kesukaran soal yang sedang, bahkan cenderung mudah karena memiliki indeks 0,70, sehingga soal dapat dicatat pada bank soal dan dikeluarkan lagi pada tes yang akan mendatang. Selanjutnya adalah daya pembeda. Nah, seperti soal nomor 1 tadi, daya pembeda sama dengan jumlah kelas atas dikurang dengan jumlah kelas bawah dibagi dengan setengah N. Nah, kelas atas yang menjawab dengan benar adalah 4 orang. Sedangkan kelas bawah yang menjawab dengan benar adalah 3 orang. Nah, dapat dilihat bahwa D-nya didapatkan angka 0,1. Karena indeks D sama dengan 0,1, maka soal memiliki daya pembeda yang lemah. Sehingga keputusan akhirnya setelah mengetahui tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan juga kualitas dari distraktor, maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 3 itu karena dia memiliki indeks daya pembedanya yang kecil sekali, yaitu 0,1, maka soal nomor 3 ini dapat dikaji ulang dan diperbaiki. Selanjutnya dianalisis lagi untuk mengetahui apakah tingkat kesukarannya dan daya pembedanya semakin baik, atau jika tidak semakin baik akan di-drop atau tidak digunakan lagi sebagai soal pada tes yang mendatang. Selanjutnya analisis butir soal menggunakan Anates. Jadi program ini dikembangkan dan dirancang untuk menganalisis butir soal, baik bentuk uraian maupun bentuk pilihan ganda yang memiliki kemampuan dapat menghitung skor asli maupun dibobot, menghitung reliabilitas, mengelompokkan subjek dalam kelompok atas dan bawah, menghitung daya pembeda, menghitung tingkat kesukaran, menghitung korelasi skor butir dengan skor total, dan menentukan kualitas pengecoh. Lalu, kemampuan Anates. Komputer Anates memiliki kemampuan untuk menganalisa soal tes seperti yang pertama menghitung skor asli maupun dibobot. Yang kedua itu menghitung reliabilitas tes. Yang ketiga mengelompokkan subjek ke dalam kelompok atas atau bawah.
Yang keempat, menghitung daya pembeda. Yang kelima, menghitung tingkat kesukaran soal. Yang keenam, menghitung korelasi skor butir dengan skor total. Yang ketujuh, menentukan kualitas pengecoh. Selanjutnya ada data mentah. Jadi di data mentah ini berisikan jawaban dari murid-murid di kelas tersebut. Di sini kita belum menghitung atau menganalisis data-data yang kita perlukan. Selanjutnya ada skor data. Di sini kita sudah bisa melihat berapa murid yang menjawab jawabannya dengan benar. Di sebelah kiri itu ada warna kuning, jadi kita bisa tahu setiap murid itu dia ngejawab berapa soal yang dia jawab benar. Dan di atas itu kita bisa tahu rata-ratanya sama standar deviasinya. Selanjutnya ada skor data di bobot. Di sini kita bisa tahu benar, salah, dan jawaban kosong. Di sebelah kanan itu ada skor asli dan skor bobot. Selanjutnya ada reliabilitas tes. Di sini kita bisa tahu skor ganjil dari murid itu berapa, skor genap dari murid itu berapa, dan skor totalnya. Di situ sudah tertera ada rata-rata, simpangan baku, dan korelasi X dan Y, dan reliabilitas tesnya. Lalu ada kelompok atas dan kelompok bawah. Di sini kita bisa tahu mana aja murid-murid yang memiliki nilai yang lebih unggul dan mana yang memiliki nilai yang kurang dari rata-rata. Jadi di atas itu ada beberapa siswa yang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada siswa yang ada di kelompok ASOR. Selanjutnya ada data pembeda. Di sini kegunaannya adalah kita bisa membedakan jawaban yang benar dari kelompok atas dan dari kelompok bawah. Jadi nanti di situ misalnya nomor 1 yang menjawab benar dari kelompok atas itu ada 4 orang, dan dari kelompok bawah itu ada 1 orang. Dan beda dari data tersebut adalah 3. Selanjutnya ada tingkat kesukaran. Di sini kita bisa mengetahui di setiap soal itu tingkat kesukarannya itu sedang, apa mudah, apa sukar. Kita bisa mengetahuinya dari beberapa murid yang bisa menjawab soal itu dengan benar atau salah. Selanjutnya ada kualitas pengecoh. Jadi di sini kita bisa tahu di setiap jawaban itu pilihan jawabannya itu mana yang lebih mengecoh murid-murid, mana yang memang tidak mengecoh murid-murid. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila selama presentasi berlangsung di dalam video pembelajaran, kelompok kami melakukan banyak kesalahan, saya selaku moderator yang memandu jalannya presentasi pada pertemuan kali ini memohon maaf kepada ibu dan teman-teman. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya di forum Google Meet. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.